Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak kaum muslimin jamaah Masjid Al-Amin, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di subuh hari ini kita dihimpun oleh Allah di masjid yang kita cintai ini, yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, semua langkah dan niat kita diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan sebagai manusia-manusia kaum muslimin yang beristiqamah di atas kebenaran iman Islam, ketaatan kepada Allah hingga ajal menyebut kita. Mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maupun keluarga kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, ya, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya saleh dan salihah, bermanfaat di dunia dan di akhirat insyaallah. Terbakan juga orang-orang yang berjasa untuk kita, orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu kebenaran kepada kita, orang-orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, kesehatan, ketaatan, istiqamah, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diberikan maghfirah dan rahmat yang melimpah serta tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di wilayah-wilayah yang ada konflik di sana. Mudah-mudahan segera Allah membebaskan mereka dari cengkeraman kaum penjajah Zionis. Mudah-mudahan Allah menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kita doakan orang-orang yang berdakwah untuk agama ini, untuk negeri tercinta, untuk karena Allah, mudah-mudahan ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana Rasulullah, atau tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid waktu itu ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh ibu asuhnya, yaitu ibu susuannya Halimah Sa'diyah, dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad, dan itu merupakan tradisi yang ada pada saat itu, di mana orang-orang kota menitipkan anaknya untuk disusui oleh ibu-ibu yang ada di pedesaan, pegunungan, di mana di sana udara masih segar, udara masih bersih, serta kondisi masyarakat, situasi sosial, itu membuat anak itu dewasa dalam keadaan yang lebih baik secara fisik maupun secara mentalnya. Dan itulah Rasulullah SAW dari sana selama 4 tahun, selama 4 tahun, 2 tahun, kemudian setelah itu minta diperpanjang lagi ibunya, yang ibu susuannya minta diperpanjang lagi, dan kemudian setelah itu dikembalikan karena ada peristiwa di mana Rasulullah yang masih balita itu dibawa oleh orang-orang atau oleh malaikat Jibril dan
Israfil atau Mikail, kemudian dibedah dan dibersihkan hatinya dari kotoran tempatnya setan bernaung di situ. Nah, setelah itu dikembalikan kepada ibunya, dikembalikan kepada Bunda Halimah, ya, dan selama 2 tahun atau 2 tahun berikutnya bersama ibunya di kota Mekah, ya, ibunya ingin membawa Rasulullah SAW yang usia 6 tahun, ya, beliau diajak untuk ziarah ke kubur ayahandanya di kota Yatsrib. Diajak ziarah ke rumah atau ke makam Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abdullah itu sendiri meninggal di kota Yatsrib di saat Rasulullah masih dalam kandungan. Ada yang mengatakan masih usia 2 bulan, ada yang mengatakan usia 3 bulan, dia masih dalam kandungan, ya, dimana Abdullah kembali dari berdagang dari negeri Syam, dari Palestina, dan dulu juga kakeknya Hashim itu juga ketika singgah di Yatsrib menikah dengan orang Yatsrib, ya, kemudian melahirkan Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib punya anak, ya, diantaranya adalah Abdullah. Nah, Hashim setelah menikah itu, kemudian beliau meneruskan perjalanan ke Palestina, ke negeri Syam, akhirnya meninggal di Gaza. Itu kakeknya dulu, kakek atau buyutnya, yaitu Hashim, buyut Rasulullah SAW, meninggal di Gaza. Kemudian ayahandanya ketika pulang dari Palestina, pulang dari negeri Syam berdagang itu, sampai di kota Madinah, kota Yatsrib waktu itu namanya, beliau merasa tidak enak badan, sakit, akhirnya singgah dan tinggal sementara di rumah, ya, familinya, keluarga dari kakeknya dulu atau neneknya yang dari Bani Najjar, ya, yang di kota Yatsrib. Tetapi yang tadinya kalau sudah baikan mau berangkat ke Mekah, ternyata nggak baik-baik, malah beliau meninggal kemudian dimakamkan di Yatsrib. Nah, Rasulullah diajak oleh ibundanya untuk supaya tahu bahwa ayahnya itu dimakamkan di Yatsrib. Diajak pergi ke kota Madinah, ya, dan beliau bersama ibundanya juga ditemani oleh siapa? Oleh Barokah, yaitu budaknya Abdullah. Jadi ayahanda Rasulullah itu ketika meninggal dunia meninggalkan warisan, diantaranya adalah budak perempuan namanya Barokah. Itu kemudian yang mengasuh Rasulullah, ya, bersama Aminah ketika pulang dari Halimah dari susuan itu, ya, yang ngasuh, ya, Barokah itu yang dikenal kemudian namanya Ummu Aiman. Itu namanya aslinya adalah Barokah dari Habasyah, ya, dari negeri Habasyah, yang kemudian ketika Rasulullah jadi Nabi punya anak angkat juga namanya Zaid bin Harithah. Barokah atau Ummu Aiman ini dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, kemudian melahirkan Usamah bin Zaid. Itu budak perempuan yang diwariskan oleh Abdullah, orang tua Nabi itu, ya, terus bersama Rasulullah SAW sampai beliau hijrah ke kota Madinah setelah itu. Nah, jadi Rasulullah kemudian pulang bersama ibunya itu, dia pulang setelah selesai ziarah ke makam ayahnya, tapi di perjalanan malah ibunya sakit juga, ya,
ibunya sakit. Nah, ada yang mengatakan bahwa ibunya sakit demam, dan biasa ketika orang yang belum pernah ke Madinah, ke Yathrib pada waktu itu, di sana ada yang namanya humma al-Madinah, yaitu demam kota Madinah. Itu ada virus mungkin pada waktu itu, ya, yang biasa orang yang tidak tahan udara kota Madinah, dia kena virus itu dan kemudian ya kena demam. Yang tidak tahan bisa jadi meninggal dunia, ya. Jadi ketahanan fisiknya kurang fit gitu, nah bisa meninggal. Jadi kemudian ya sudah pulang bersama Ummu Aiman yang mengasuhnya tadi, yaitu Barakah al-Habasyiyah. Nah, situlah Rasulullah SAW usia 6 tahun menjadi yatim piatu, yatim ayah dan yatim ibu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan ini merupakan sebuah hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang ingin ya merawat Rasulullah SAW atau mendidik Rasulullah mulai dari kecil, jangan sampai nantinya ketika jadi nabi, karena sudah disiapkan oleh Allah untuk jadi nabi, ketika jadi seorang rasul, seorang nabi, ya, kemudian ada peran orang tua untuk menjadikan anaknya sebagai tokoh. Akhirnya orang-orang nanti akan menuduh bahwa ini bukan Rasulullah, ini bukan utusan Allah. Kenapa? Karena ini adalah didikan orang tuanya. Orang tuanya yang mendidik dia supaya jadi tokoh sebesar itu. Makanya sejak balita, sejak kecil itu orang tuanya sudah dimatikan oleh Allah, ya, sehingga nanti tidak ada tuduhan bahwa orang tuanya punya peran di dalam kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah ilahiyahnya, dengan riayah ya rabbaniyahnya, ya, perawatan Allah itu atau pendidikan Allah itulah yang kemudian Rasulullah menjadi tangguh. Dia jadi anak yatim piatu sejak kecil. Nah, kemudian diasuh oleh kakaknya, yaitu Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib bin Hashim, anaknya Hashim. Abdul Muttalib itu tadinya ada di Yathrib, masih kecil ditinggalkan oleh Hashim, ya, meninggal dunia di Gaza itu. Lalu kemudian setelah ada pemilihan kekuasaan di kota Mekah, di mana saudaranya yang lebih tua namanya Muttalib. Saudaranya lebih tua namanya Muttalib. Nah, Muttalib ini merasa bahwa yang paling berhak untuk memimpin kota Mekah ini adalah anaknya Hashim. Sementara anaknya Hashim ada di Madinah. Maka dia jemput itu, masih anak-anak, namanya Syaibah, sebut Syaibatul Hamd, ya, Syaibatul Hamdi, karena dia punya Syaibah itu adalah uban di kepalanya, masih kecil tapi sudah tumbuh uban di di ubun-ubunnya. Alhamdi adalah pujian. Nah, dia orang yang terpuji dan dia akan menjadi orang besar. Maka Abdul Muttalib kemudian dikenal dengan Abdul Muttalib. Orang-orang mengira bahwa ini adalah hamba sahayanya Muttalib, padahal Muttalib itu kakaknya, kakak seayah, ya, namanya Hashim. Maka kemudian dikenal dengan Abdul Muttalib. Nah, Rasulullah diasuh oleh kakeknya ini selama 2 tahun, dan selama 2 tahun sangat sayang sekali Abdul Muttalib kepada cucunya ini. Bahkan anak-anak kandungnya sendiri, dan anak kandungnya sendiri ada 10 orang laki-laki, ya, itu tidak berani, karena Abdul Muttalib itu sangat karismatik, dikenal sangat karismatik, ditakuti, disegani oleh kaumnya, oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab semuanya, karena dia berkuasa di kota Mekah dan menguasai, ya, acara-acara di Mekah, termasuk upacara-upacara haji, ya, manasik haji itu yang menyelenggarakan, yang memimpin adalah Abdul Muttalib. Makanya semua orang segan
ya, dia yang menyelenggarakan, dia yang menjamu, dia yang memberikan minum mereka dari air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam itu sendiri, ya, sebagaimana cerita pernah saya sampaikan bahwa air Zam-Zam itu sendiri, ya, baru muncul kembali setelah Abdul Muthalib memimpin kota Mekah. Karena sebelumnya air Zam-Zam itu punah, dibuat oleh Allah punah, hilang berabad-abad, sekitar 3 abad lamanya, ya, 3 abad sekitar itu. Karena kemusyrikan yang ada di kota Madinah, di kota Mekah, Allah tidak ingin bahwa Zam-Zam itu bisa dinikmati oleh orang-orang musyrik. Maka Zam-Zam itu dibuat oleh Allah, dihilangkan dan punah. Akhirnya setelah Abdul Muthalib berkuasa, ya, dia bermimpi suruh untuk menggali air Zam-Zam, sumber Zam-Zam. Tapi ketika ada rebutan, mereka mengira, atau orang-orang tokoh-tokoh yang lain, mereka menganggap bahwa mereka juga punya hak. Ini adalah warisan dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka kemudian, ya, dalam perjalanannya intinya bahwa Abdul Muthalib yang memenangkan, ya, memenangkan hal itu, jadi memenangkan air Zam-Zam milik keluarga Abdul Muthalib. Dan air Zam-Zam kemudian, ya, dijadikan sebagai sumber nutrisi minum bagi jamaah haji dan orang-orang yang datang ke kota Mekah. Nah, Rasulullah SAW, Zam-Zam dimasyhuri balahu. Zam-Zam itu diminum, kalau diminum tergantung niat kita ketika meminumnya. Kalau niat untuk supaya kenyang, maka dikenyangkan oleh Allah. Untuk menghilangkan haus, dihilangkan hausnya. Kalau menghilangkan penyakit, ya, maka bisa menghilangkan penyakitnya. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban, ya, orang yang sakit. Bahkan pengalaman ada tetangga saya yang waktu itu kena penyakit, atau ya kena kanker payudara, ibu-ibu datang kemudian, ya, katanya mengatakan pada saya, Ustaz, saya punya kanker payudara, saya ini mau umroh. Ya sudah, kebetulan kalau umroh nanti di sana sebanyak-banyaknya minum air Zam-Zam dan niatkan untuk menghilangkan penyakit. Nah, alhamdulillah setelah pulang sehat walafiat, diperiksakan ke dokter, kankernya tadi itu hilang. Jadi subhanallah. Jadi asalkan kita niat dengan ikhlas, sungguh-sungguh pada Allah ketika minum air Zam-Zam, ya. Dan kata Rasulullah SAW, al-fariqu bainal mu'mini wal munafiq at-tadalluqu fi Zam-Zam. Ya, perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik itu ketika dia minum air Zam-Zam itu sampai ke ruang-ruang, ya, tulang iganya. Jadi kenyang orang mukmin itu kalau minum air Zam-Zam, bukan sedikit, tapi sampai kenyang. Dan niatkan untuk apa saja, ya, untuk, karena itu riwayat dari Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhu, beliau ketika minum air Zam-Zam itu, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang manfaat, ya, wa shifaan min kulli da, ilman nafi'a wa qalban khasy'a, hati yang khusyuk, ya, kemudian minta kepada Allah wa shifaan min kulli da, yaitu penyembuh, kesembuhan dari segala penyakit. Nah, itu keistimewaan air Zam-Zam. Jadi Abdul Muthalib ini sangat disegani karena jasa-jasa ini, termasuk jasa menggali kembali dan menemukan kembali air Zam-Zam atas petunjuk dalam mimpi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekalipun Abdul Muthalib belum merasakan iman, belum merasakan Islam,
beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang itu cara Allah yang menurunkan nabinya itu dari keturunan yang baik-baik, yang terkenal, yang karisma, sehingga nantinya tidak dituduh bahwa dia ini berasal dari orang-orang yang tidak ada orang-orang yang tidak ada nilainya di tengah dalam pandangan masyarakat. Bukan air Zam-Zam tapi ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini nanti semuanya bisa di Mekah, bisa di Mekah, di umroh, bisa minum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya dan dihilangkan oleh Allah semua permasalahan hidup. Insya Allah. Ya. Jadi kemudian Abdul Muthalib itu sangat menyayangi sekali Rasulullah. Jadi pamannya Rasulullah itu anaknya Abdul Muthalib. Pamannya berarti ya. Nah itu ketika mau dekat dengan Abdul Muthalib itu mereka nggak berani. Nah ketika Rasulullah yang masih kecil main-main di tempat duduknya atau sajadahnya begitu Abdul Muthalib di pinggir Ka'bah, ketika ada pertemuan dengan tokoh-tokoh itu Rasulullah biasa saja ya duduk di pangkuan Abdul Muthalib dekat kakeknya. Pamannya takut, nggak boleh, jangan. Nah, tapi Abdul Muthalib mengatakan biarkan saja anakku ini. Fa inna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbal. Karena ini anak ini di masa depan akan menjadi orang yang besar, menjadi tokoh besar. Jadi Abdul Muthalib sendiri punya isyarat-isyarat ya bisa memprediksi cucunya ini akan menjadi orang besar. Makanya dibiarkan saja dia main-main di pangkuan dia, bersama dia naik-naik punggungnya. Sekalipun paman-pamannya tadi mereka tidak pernah melakukan seperti itu pada ayahanda mereka sendiri, tapi cucunya ini ya oleh Abdul Muthalib dibiarkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Abdul Muthalib 2 tahun mengasuh Rasulullah, kemudian meninggal dunia juga ya, hanya 2 tahun tapi beliau sebelum meninggal dunia ya cucunya ini Rasulullah SAW dititipkan dan diwasiatkan kepada anaknya yang paling tua yang akan mewarisi kepemimpinan di kota Mekah, yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini anak siapa? Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW yang kemudian mengasuh Rasulullah SAW. Nah, bersama dengan Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya Rasulullah usia 8 tahun, kemudian beliau dalam usia 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun beliau melihat bahwa pamannya ini pemimpin Mekah, tidak seperti kakeknya. Kalau kakeknya dulu kaya, ya, kakeknya dulu kaya, tapi karena meninggal kemudian warisan dibagi anaknya yang banyak itu, anaknya 12, ya, yang laki-laki 10. Nah, ada yang mengatakan anaknya 14, laki-lakinya 10, ya. Jadi dibagi banyak ahli warisnya. Ya akhirnya ahli warisnya dapat sedikit-sedikit kan gitu. Ya. Nah, Abu Thalib sendiri anaknya banyak. Dia miskin, tapi jadi presiden dia. Cuma presiden waktu dia nggak berani. Kalau presiden waktu itu tidak ada yang korupsi. Ya. Malah presiden itu rugi. Jadi pemimpin di Mekah itu rugi karena dia harus memberikan jamuan-jamuan kepada tamu-tamu yang datang, tamu-tamu negara. Bahkan jamaah haji itu yang menanggung makan minumnya itu ya pemimpin kota Mekah. Makanya dia jadi miskin seperti itu. Maka Rasulullah SAW ya kasihan kepada pamannya. Beliau ingin meringankan, ingin membantu meringankan beban pamannya ini. Ya, beliau ya dalam hadis sahih beliau
mengembalakan kambing. Bekerja mulai usia sekecil itu, sekanak-kanak itu ya. Makanya beliau suatu ketika mengatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Majah, beliau mengatakan ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Wah, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah melainkan dia pernah mengembalakan kambing. Maka para sahabat mengatakan wa anta ya Rasulullah, dan engkau ya Rasulullah apakah juga begitu? Kata Rasulullah, iya na'am kuntu arhaha ala qarari qali anima. Saya dulu mengembalakan kambing untuk imbalan beberapa karat, ya karat emas gitu ya. Jadi beberapa biji keping emas ya untuk mendapatkan imbalan. Kambing itu milik penduduk Mekah. Jadi banyak orang yang menitipkan kambingnya kepada Muhammad SAW yang masih kecil itu, karena beliau amanah, mulai dari kecil amanah menjaga kambing itu. Ya, maka Rasulullah ketika ditakdirkan oleh Allah bisa mengembalakan kambing seperti nabi-nabi terdahulu itu mengembalakan kambing. Nabi Ibrahim punya kambing banyak. Hanya saja ketika kurban kambingnya diturunkan oleh Allah dari langit, ya. Bukan kambingnya Nabi Ibrahim sendiri, tapi itu kambing adalah kambing domba yang dulu jadi kurbannya Habil, anak Nabi Adam. Nah, kalau dulu zaman Nabi Adam itu bukti korban itu diterima manakala korban itu ada api yang menyambar dia kemudian dibawa ke langit, disimpan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia digembalakan di suatu bukit di surga. Kemudian setelah zaman Nabi Ibrahim, ribuan tahun setelah Nabi Adam, ya kan? Ribuan tahun setelah Nabi Adam, ada peristiwa penyembelihan Nabi Ismail itu. Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan domba yang sangat besar, ya, yaitu domba yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil, putra Nabi Adam AS. Nah itu Rasulullah SAW mengembalakan kambing seperti dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga, ya. Kemudian Nabi Musa, terkenal Nabi Musa, ya, yang kambingnya banyak sekali. Bukan kambing beliau sendiri, tapi beliau ya menjadi pembantu Nabi Syuaib ketika beliau dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib, tapi dengan maharnya berupa apa? Membara kambing. Membara kambing tidak tanggung-tanggung 10 tahun. Maharnya membara kambing ya selama 10 tahun. Subhanallah. Ya. Sampai anaknya gede-gede masih membara kambing juga. Baru setelah anaknya gede-gede 10 tahun selesai, baru beliau pergi ke Mesir lagi menghadapi Fir'aun itu. Nah, yaitu Nabi Musa alaihissalam pengembala kambing juga. Ya, tapi sejak ketika beliau mengembala kambing itu ada sebuah mukjizat luar biasa. Ternyata tongkat yang biasa dipakai untuk ngiring kambing itu akhirnya jadi mukjizat bagi beliau. Kalau dilempar jadi ular sangat besar, ya kan, pegang jadi tongkat lagi seperti itu untuk menghadapi Fir'aun. Jadi itulah Nabi Musa dan Rasulullah SAW mengatakan saya juga mengembalakan kambing. Nah, dan ini merupakan ya pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, karena mereka ketika mampu bersabar menghadapi atau kambing-kambingnya atau merawat kambing-kambingnya, maka diharapkan mereka akan bersabar ketika berdakwah, ya, dan mengurus umatnya. Karena itu salah satu di antara ya hikmah tarbawiyah, hikmah pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW ketika beliau ditakdirkan untuk
mengembalakan kambing itu di antaranya adalah mampu bersabar. Karena beliau mulai dari terbit matahari, ya, belum mengembalakan kambing. Bahkan beliau tidak pernah pulang. Jadi kambing pada saat itu tidak dibawa di dalam kota, tidak, di gunung-gunung, dan kita tahu gunung-gunung Mekah itu bagaimana tinggi-tinggi. Ya, kalau kita umroh itu kemudian diajak, ya, city tour sama rombongan gitu kan, diantaranya kan naik ke Jabal Sur, Jabal Nur, gunung yang ada gua Hira-nya itu kan tinggi itu kan. Kita naik menanjak itu capeknya luar biasa kan. Tapi disitulah kambing-kambing itu ada di bukit-bukit itu, digembalakan, ya. Dan mulai dari pagi sampai pagi berikutnya nungguin dan merawat kambingnya, ya, di tengah padang pasir. Karena itu kehidupan yang keras itu dialami oleh Rasulullah sejak kecil. Dan itu mampu bersabar ketika menghadapi berbagai permasalahan, ya, dakwah, permasalahan kenabian beliau ketika menghadapi umat-umat yang rewel, umat-umat yang tidak mau, bahkan memusuhi Rasulullah SAW. Kambing itu juga tidak semuanya nurut kan. Kambing itu juga ada yang bahkan penggembalanya sendiri ditanduk juga sering kan itu. Nah, biasa, karena saya juga pernah menggembala kambing. Nah, jadi kehidupan yang keras itu mulai dialami Rasulullah sejak beliau menggembalakan kambing, dan itu sebuah pelajaran yang luar biasa. Nah, pelajaran berikutnya adalah tawadhu. Pelajaran rendah hati, ya, tidak menonjolkan dirinya sendiri, tidak sombong. Bahkan kalau orang menggembalakan kambing itu kan, ya, dia harus merawat kambingnya yang sakit, ya. Kemudian kalau kambingnya beranak, maka dia yang jadi bidannya, jadi perawatnya juga, yang menolongi kelahiran itu, dibersihkan kotoran-kotoran. Dia biasa, ya, penggembala kambing itu biasa kotoran, kan banyak kotoran yang dari rahim induknya itu kan, itu dibersihkan supaya tidak sampai nutup perjalanan tempat nafasnya itu, hidungnya itu dibersihkan sampai bersih, kemudian disusukan ke induknya. Ya, begitu sabarnya, dan itu menunjukkan betapa dia tidak sombong dalam hal ini. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia adalah sama-sama makhluk Allah yang lemah, harus ditolong sedemikian rupa. Makanya Rasulullah SAW itu sering menekankan kepada kita, jangan sampai kita itu ada sombong, sifat sombong dalam hati. Bahkan kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit saja seberat butir debu, seberat butir atom dari sifat sombong, takabur, ya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Maka ditanya Rasulullah, apa itu sombong ya Rasulullah? Sombong itu adalah ghamtun nas, batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Biasanya orang kalau merasa sombong, ketika yang membawa kebenaran itu orang di bawah level dia, apakah anak buahnya, dia direktur, dia punya karyawan, kasih masukan, nggak mau nerima. Kenapa? Ya siapa dia? Ya, dia jadi kepala di kampungnya, dia jadi pejabat, kemudian, ya, punya pangkat, ya, kemudian dapat masukan dari, ya, warga biasa, dia bilang siapa dia. Jadi itu satu di antara sifat sombong. Ya, padahal dia tahu bahwa masukan-masukan yang diberikan oleh warganya itu adalah kebenaran, benar sebetulnya. Tapi karena yang menyampaikan kebenaran dia anggap, oh ini tidak selevel dengan saya.
tidak stratanya dia lebih rendah dari saya, maka saya tidak mau menerima. Dan itu juga orang-orang ya kafir Quraisy dulu seperti Abu Jahal dan yang lain mengerti bahwa Rasulullah dan risalahnya itu benar. Kenabian Rasulullah itu mereka mengakui di dalam Nabi, tidak mungkin ada orang bisa ya mengubah dan mengarang ayat-ayat Al-Quran seperti ini. Tidak mungkin, siapapun tidak mungkin. Sepandai apapun seorang penyair, ya, seorang pujangga, sastra, tidak mungkin bisa mengubah ya kata-kata seperti Al-Quran. Apalagi Muhammad yang tidak pernah sekolah, bukan sarjana, tidak pernah berguru, bahkan sejak kecil orang tuanya sudah tidak ada yang mengarahkan dia untuk sekolah seperti itu. Tapi dia membawa Al-Quran yang luar biasa seperti ini. Maka kalau tidak mau menerima, nah itu berarti sombong. Ya, sombong. Nah, kata Abu Jahal itu sebenarnya saya tahu Muhammad itu benar. Quran itu benar, tetapi sayangnya sejak zaman dahulu ya keluarga saya dan keluarga dia itu terus berkompetisi di dalam ya mencari kepemimpinan di kota Mekah. Ya, kalau dia ngurusi orang haji, kami juga ngurusi orang jamaah haji. Kalau dia ngasih minum orang yang datang, para tamu-tamu undangan atau tamu-tamu negara, kami juga melakukan itu. Ya. Dan tetapi kemudian ketika muncul dari keluarga Muhammad, keluarga Hashim, keluarga Bani Abdi Manaf, ternyata ada orang yang mengaku jadi nabi dan dia benar sebenarnya. Maka karena nabi, tidak bisa kami melampaui dia. Tidak mungkin saya bisa berkompetisi dengan mereka, keluarga Hashim. Ya, karena itu sudah saya putuskan untuk memusuhi Muhammad sampai mati. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, ketika tahu bahwa Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah itu kan, ya Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf, itu semua juga mengatakan Huyai ini betul-betul nabi yang kita tahu sifat-sifatnya di kitab Taurat dan kitab Injil. Ini benar Muhammad, nabi yang diutus oleh Allah. Terus bagaimana? Ya karena dia bukan dari golongan kita, bukan dari bangsa Israel, ya bukan dari orang Yahudi. Ya sudah, kita putuskan untuk memusuhi dia sampai mati. Artinya tahu kebenaran tapi tidak mau menerima karena apa? Gengsi. Ya, dan itu banyak sekali seperti itu. Orang diajak untuk baik, ya, tapi karena ya ini orangnya nggak terkenal, ustadznya ustadz kampung, ya, misalnya begitu, ya, biasanya nyarinya ustadz yang selebriti, nah baru dia terima. Kalau ustadz kampung mah udah biasa saja mah itu, nggak usah didengerin. Nah itu termasuk sombong. Nah orang yang demikian oleh Rasulullah disebutkan tidak akan masuk surga sekalipun dia punya sifat sombong hanya sebutir darah, sebutir atom, sebutir nuklir, ya. Kecil sekali, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita. Ya, harus memakai mikroskop yang sangat besar baru bisa terlihat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Rasulullah ditakdirkan untuk menjadi pengembala kambing, itu akan mengajarkan Rasulullah ya sifat syaja'ah, sifat berani menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan musuh. Ya, jadi orang yang gembala kambing di wilayah padang pasir itu kan di sana banyak serigala, banyak anjing yang buas, anjing padang pasir, buas dengan anjing liar kan itu. Kemudian serigala, harimau. Nah, ketika ada harimau, ketika ada serigala, nah ini seorang pembala harus menjaga jangan sampai kambingnya
diterkam dan dimangsa oleh binatang buas. Karena itu Rasulullah sangat berani, sekalipun dengan binatang buas. Dan Rasulullah sangat kuat. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Rasulullah jadi nabi, kemudian orang itu berdakwah pada Islam, ya, ada seorang namanya Abu Rukana. Abu Rukana ini seorang pegulat yang sangat terkenal di kalangan bangsa Arab. Setiap tahun ada pertandingan gulat, tinju, gulat, dan dia selalu menang. Dia tinggalnya di kota Mekah, Abu Rukana. Nah, ketika Rasulullah berdakwah, dia itu tidak suka dengan dakwah Nabi SAW. Ya, kata dia ketika ketemu Rasulullah, Muhammad, suatu ketika saya akan membanting kamu. Kata Rasulullah, saya justru akan membanting kamu, wahai Abu Rukana. Nah, sudah tentukan saja kapan. Gitu. Maka ya udah, kita akan bertanding nanti, ya, di suatu waktu nanti. Nah, ditentukan waktunya, kemudian dilihat banyak orang bertanding, ya. Kemudian ya bulat antara Rasulullah dengan Abu Rukana yang terkenal jago bulat itu. Ternyata ketika bergulat dia dibanting sama Rasulullah 3 kali, ya, dibanting berkali-kali sama Rasulullah, dan tidak pernah dia membanting Rasulullah. Jadi kuat fisik Rasulullah dan berani, tidak takut dengan tantangan orang. Bahkan ya ketika diancam oleh seorang tokoh Quraisy namanya siapa itu, Ubay bin Khalaf, ya, dia katakan, Muhammad, saya akan membunuh jika kamu tidak berhenti, ya, dari kebiasaan mengajak orang kepada Islam ini, aku akan membunuh. Maka Rasulullah sudah tantang saja, justru saya akan membunuh. Benar, ketika terjadi perang Badar, ya, ini Ubay bin Khalaf termasuk di antara orang yang terbunuh. Tapi sebetulnya Rasulullah nggak membunuh langsung ditusuk, tidak. Dilukai sedikit, dilukai kena salah satu bagian tubuhnya, dilukai dengan pedang Rasulullah. Tapi karena dia yakin apa yang diucapkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pasti benar, bahwa Muhammad akan membunuh dirinya. Dia mulai dari saat Rasulullah mengatakan itu, dia sudah yakin benar berarti. Karena tidak pernah Rasulullah itu bohong. Dia yakin Muhammad itu sejak kecil tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakan pasti benar. Ketika dia mengatakan saya justru yang akan membunuh, tadi saya justru yang akan membanting kamu, dibanting beneran. Ya ini membunuh ternyata betul. Ya, ketika terjadi perang Badar, udah dilukai sedikit sama Rasulullah. Kemudian pulang, ya, dari perang Badar pulang ke Mekah, di jalan udah mati, lukanya membengkak, kemudian ya menjadi membesar gitu. Kemudian dia mati di perjalanan dari Badar menuju ke Mekah, mati juga. Jadi satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah itu dia. Rasulullah tidak pernah bunuh dalam peperangan. Satu-satunya adalah Ubay bin Khalaf. Ya, tentu Rasulullah SAW ketika membela kami itu belajar juga sifat rahmah, sifat sayang, ya, sifat sayang kepada kami membelaannya, dan itu pelajaran yang luar biasa yang didapatkan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Ya, tidak ada orang yang paling sayang kepada umatnya melebihi Rasulullah SAW. Kita itu bisa dengan Rasulullah selalu dalam doanya ummati ummati, sampai nanti di akhirat umatku umat. Saking sayangnya Rasulullah SAW. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Ya, bil mu'minin raufur. Ya, Rasulullah merasakan beban penderitaan, sakit, ya, masalah yang dihadapi oleh umatnya. Rasulullah ikut merasakan hal. Ya, bahkan raufur rahim, lemah lembut, sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat, ya, di antara sifat Rasulullah SAW, ya, dan itu beliau dapatkan dari mengembala kambing. Ya. Kemudian selain itu tentu beliau dalam mengembala kambing mendapatkan upah. Ya, dari situ belajar dan mengajarkan kepada kita bahwa seorang dai itu seorang yang akan membawa misi besar, seorang yang membawa dakwah itu harus, ya, bertopang pada diri sendiri, harus berdikari, tidak, ya, menggantungkan rezekinya dari orang lain, ya, apalagi penguasa. Ya, Rasulullah ditawari apapun juga oleh penguasa, kalau kamu mau harta yang melimpah, kami kumpulkan harta orang miliki, ambil itu semua. Kalau kamu ingin, ya, wanita-wanita cantik, kami kumpulkan wanita-wanita cantik, perawan cantik di Mekah, dan kami berikan kepada kamu. Kalau begitu, maka beliau tidak tergiur dengan tawaran-tawaran itu. Ya, belum malah mengatakan kalau seandainya matahari kalian berikan kepada saya di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, ya, dengan syarat saya meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan lakukan ini sampai saya, ya, sampai sukses untuk meninggikan kalimat Allah, atau saya meninggal mati gara-gara berdakwah. Jadi tidak tunduk kepada tekanan-tekanan penguasa. Coba kalau, ya, dai itu hartanya dia hidup dari pemberian penguasa. Nah, ya, kan banyak juga orang-orang yang penting saya kan pesantren saya dibangun. Ya, ada yang penting saya dapat masjid, yang penting saya dijadikan sebagai pejabat, sebagai penasihat presiden. Yang penting saya jadi wakil menteri. Juga seperti itu. Pada akhirnya nanti kalau ada penyelewengan dari penguasa, dia tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Dia makan jasa, ya, berhutang budi, yang merasa tidak mungkin bisa amar ma'ruf nahi munkar secara bebas, tidak independen di dalam berpendapat, tidak punya, ya, kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang dai. Karena dia dia makannya disuapin dari kekuasaan. Diberi jabatan, diberi, yang penting saya dapat jabatan, yang penting saya dapat bisa kaya raya, ya, bisa mengumpulkan. Bahkan tidak jarang kadang-kadang, ya, ustaz, yai, ya, yang seperti itu kemudian tersandung kasus korupsi. Ada juga, padahal dia tadinya dari awal dia belajar itu saya nanti akan menjadi dai. Setelah jadi dai ternyata butuh kaya. Nanti saya kalau sudah kaya saya jadi dai yang benar. Setelah kaya, ya sudah dikendalikan oleh kekuasaan. Karena kekayaannya bukan dari hasil keringatnya sendiri. Kalau orang kaya dari hasil keringatnya sendiri, karena jasa yang dia berikan kepada masyarakat, kemudian dia sekedar dapat imbalan, ya sudah, nggak peduli. Yang benar dia harus katakan benar, ini yang salah harus katakan salah. Ya, itu para nabi itu disebut dalam Al-Quran itu, ya qaumi la as'alukum alaihi mala, wahai kaumku, saya untuk dakwah ini saya tidak minta kalian harta, ya. In ajriya illa Allah, ya, upah saya, pahala saya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wa ma ana biqaridil ladina amanu, karena itu saya tidak
tidak punya hak untuk, ini kata-kata Nabi Nuh, ya, saya tidak punya hak untuk mengusir pengikut-pengikut saya yang kalian bilang mereka orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya nilai, ya. Jadi biasa Nabi Daud itu kaumnya yang kelas atas itu biasanya, coba orang-orang pengikut kamu itu usir, baru kami ikut. Ya, karena menganggap pengikutnya orang-orang lemah, ya, orang akar rumput gitu. Ya, mintanya yang ngikuti Nabi itu adalah orang-orang gedean. Nah, karena itu ya para nabi itu selalu mengatakan in ajriya illa 'ala Allah. Ya, pahalaku, upahku hanya ada di tangan Allah, tidak butuh kepada upah manusia. Dan itu adalah hikmah yang besar dari bagaimana Rasulullah SAW dan para nabi itu diajarkan untuk ya mencari nafkah. Nabi Daud alaihissalam yang dia nabi, raja juga, nabi juga, ya beliau memproduksi baju besi, ya, supaya apa? Supaya dia tidak bergantung dalam soal rezekinya dari orang lain, dari orang kaya, sehingga nanti kalau dia berdakwah pada orang kaya nggak peduli kaya kayak miskinnya, sama saja bahwa kebenaran ini harus diikuti oleh semua strata manusia, yang kaya, yang miskin, yang penguasa, rakyat jelata, semuanya harus mendapatkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus sampai kepada mereka. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak bergantung kepada orang lain dalam soal rezekinya, dalam soal ya kebutuhan sehari-harinya. Kalau dia di sehari-harinya bergantung kepada orang lain, kepada penguasa, ada pendapatnya nggak bisa independen. Kalau ada kemungkaran dia tidak berani untuk mengingkari. Pada Rasulullah SAW mengatakan man ra'a minkum mungkaran fal yughayyiru biyadihi. Ilmu yastati fa bilisan. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Nah, itu tugas ulama itu dengan lisannya. Ya, dengan memberikan nasihat dengan lisannya. Ketika tidak mau, karena apa? Karena dia takut, karena dia hutang budi. Nah, itu sudah dia akhirnya meninggalkan tugas utamanya sebagai seorang ulama, sebagai seorang guru, ya. Dan itu sebuah kesalahan besar. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita cari ya nafkah sendiri dari min amal yadi. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, senang kepada orang yang makan dari hasil keringatnya sendiri. Ya, bukan sungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil tangannya sendiri, kerjanya sendiri. Beliau seorang nabi, seorang qari, ya, suaranya indah, seorang ahli ibadah, sehingga kata Rasulullah sebaik-baik sholat malam adalah sholatnya Nabi Daud, dan sebaik-baik puasanya Nabi Daud. Ada raja ini, penguasa yang sangat besar, tapi beliau seorang abid, ahli ibadah, seorang raja, seorang nabi, ya, seorang dai dan seterusnya. Tapi beliau ya ketika bekerja, beliau hasilnya dari tangannya sendiri, tidak dari orang lain. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu yang bisa kita sampaikan di sini. Ada yang bertanya? Nah, silakan bertanya. Ada. Baik, kita tutup bersama, mudah-mudahan kita senantiasa diteguhkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita diberikan keberkahan, sehat walafiat, ya, bisa menjalankan semua tugas-tugas selaku hamba Allah dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya kita dihimpun oleh Allah kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.